Bab 97. Istri untuk sang mafia. Alhamdulillah. Syukurlah. Jika Anda sekarang sadar dan paham. Max mengucap syukur. Meski ia sempat terkesiap sesaat lantaran tak percaya jika Zahira akan mengatakan ini. Apakah itu artinya Zahira telah mendapat hidayah atau sebuah peringatan religius? Entahlah, yang pasti selama ini, dirinya dan istri selalu meminta perlindungan kepada Allah agar Sang Khalik menjaga rumah tangga mereka. Zahira mengusap wajahnya. Sebab, tekadnya memang telah bulat. Ia pun bercerita pada Max perihal mimpi berulang yang belum ia sampaikan pada siapapun. Zahira berkata dengan tubuh yang bergetar bahwa, ia dibawa ke suatu tempat yang ada apinya di mana-mana, juga beberapa hewan yang belum pernah ia lihat sebelumnya di dunia. Namun, di sebelah tempat itu ada sebuah padang rumput hijau yang luas berikut air terjun susu dan taman bunga. Zahira sempat menjeda ceritanya, kemudian ia melanjutkan lagi bahwa dirinya ingin ke tempat yang damai itu, akan tetapi, satu sosok makhluk tinggi besar menyeretnya ke tempat yang bagai tungku api raksasa dengan segala hewan besar menyeramkan di sana. Zahira mengakhiri ceritanya dengan tangis terisak-isak. Karena itulah, aku menyimpulkan untuk mengambil langkah-langkah ini pada akhirnya. Aku juga melihat bapak dan ibu menangisi sosok yang terbungkus kain kafan hitam karena terbakar. Aku takut kalau itu adalah mayatku. Zahira semakin keras dalam tangisnya. Max juga merasakan getaran dari rasa takut itu di dalam dadanya. Max terdiam dan menunggu hingga wanita di hadapannya ini kembali tenang. Tak lama Zahira terlihat mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Sebuah kotak. Ini ada surat untuk Arumi. Aku tidak sanggup menemuinya langsung. Permintaan maafku tertera di dalam sana. Setelah ini, aku akan kembali ke pesantren dan kembali mendalami agama Islam sekalian menghukum diriku di sana. Sekali lagi, maafkan aku, Mas. Aku banyak dosa padamu, terutama pada Arumi. Ya, itulah keputusan terbaik untuk saat ini, terang Zahira. La akan menenangkan diri atas keputusannya sendiri. Bahkan dia sangat malu untuk mengakui kesalahannya yang banyak itu pada kedua orang tuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Anda beruntung, Nona. Allah memberikan peringatan lebih dulu untuk menyadarkan ketimbang hukuman tiba-tiba. Pasti ada amal yang Allah terima dari Anda sehingga kasih sayang terlimpahkan di saat Nona di ambang kenistaan, ucap Max menyetujui maksud dari Zahira. La mendukung keputusan dari putri sang ulama desa itu. Zahira sebenarnya gadis yang baik dan pintar. Max sangat bersyukur akan hal itu. Setidaknya saat ini Zahira telah sadar dan berusaha untuk mencari kebahagiaannya sendiri tanpa menyakiti orang lain. Akhirnya, Max tersenyum tulus sebagai dukungan sebagai seorang sahabat. Zahira membalas senyum itu dengan menundukkan kepalanya. Sejatinya, wanita itu telah mengerti untuk menjaga hati. Bagaimanapun ia tidak akan sanggup melihat wajah rupawan itu mengulas hal yang sangat ia impikan. Zahira takut jika pikiran serta niatnya berubah haluan. Max yang sadar telah melakukan kesalahan, segera merubah ekspresinya. Begitulah dahsyatnya raut wajah yang merupakan rasa implementasi dari hati. Max berkata bahwa dirinya akan menyampaikan pesannya itu pada Arumi. Semoga Allah membimbing setiap langkahmu, kata Max terakhir sebelum ia pergi meninggalkan Zahira sendirian.
Hidayah akan datang pada siapa saja yang dipilih olehnya. Dan hidayah akan diraih oleh siapa saja yang menginginkannya. Arti kenapa kau diciptakan di dunia ini? Untuk apa dan kemana setelah ini? Apa kalian pernah berpikir? Apakah memang Tuhan menciptakan manusia segitu banyak hanya untuk bersenang-senang? Lalu merusak dan menghabiskan isi dunia saja? Kalau iya, lalu setelah itu apa? Ketika waktu kita telah habis, apa kita akan mati dan selesai begitu saja? Tidak. Ternyata tidak seperti itu. Allah menciptakanmu untuk beribadah dan mengumpulkan bekal untuk perjalanan panjang nanti di akhirat. Kenapa kita harus memikirkan kematian ketika kau masih memiliki waktu untuk bersenang-senang? Apa itu tidak termasuk pikiran orang frustrasi dan depresi saja? Ya, tentu saja kita harus memikirkan kematian agar kita tidak lalai dan terbuai akan kesenangan dunia yang sesaat ini. Memikirkan alam yang akan abadi nanti bukanlah hal konyol. Kenapa kita harus memikirkan hal yang tidak pasti terjadi kapan? Nikmati saja hidupmu dan kesempatan yang kau miliki. Agar ketika kau mati tidak dalam keadaan menyesal karena selama hidup kau tidak menikmati waktumu dengan baik. Itu kan yang biasanya dipikirkan kaum yang tidak beriman. Sebaliknya, kaum beriman akan menyiapkan bekalnya untuk kehidupan nanti yang sesungguhnya. Dia tidak akan menyia-nyiakan masa di dunia ini dengan berbuat mungkar dan zalim. Memangnya apa rencana Tuhan ketika menciptakan manusia? Apakah kita memiliki misi tertentu maksudmu? Kurasa kau berpikiran terlalu rumit. Tuhan menyediakan ini semua untuk kita nikmati. Kalau tidak, lalu untuk apa diciptakan? Jika semua ditarik lagi, kurasa tidak ada satu manusia pun yang rugi. Kami tidak diciptakan pun kami tidak masalah. Kurasa, Tuhan justru senang ketika ciptaannya juga bersenang-senang. Seorang pria tertawa setelah mengatakan ucapannya yang terakhir. Pemikiranmu terlalu kompleks, Rara sayang. Kau menyiksa dirimu sendiri. Maka itu jangan pernah percaya adanya Tuhan yang tidak jelas bentuk dan keberadaannya itu. Nikmati saja hidupmu kembali padaku. Pria itu mencoba kembali merayu Zahira dengan pesonanya. Pergilah. Lupakan aku, Theo. Kau telah mendapatkan semuanya dariku. Aku menemuimu untuk menyelesaikan hubungan kita. Jangan pernah mencariku lagi. Apa kau bilang? Apa kau telah menemukan pria lain, Zahira? Pria bernama Theo berteriak keras saking emosi. Dia tak terima kalau Zahira benar-benar mengakhiri hubungan keduanya. Mereka menikah di sebuah negara yang menghalalkan pernikahan tanpa agama. Bicara dengan Zahira lama-lama membuatnya pusing dan ikutan gila. Mana ada istilah manusia diciptakan karena alasan tertentu. Untuk apa Tuhan memerlukan budak segini banyak? Jika dirinya lebih hebat dari apapun. Ah, Theo pusing. Pemikirannya yang simpel mendadak rumit. Otaknya sama sekali tidak sampai pada maksud Zahira. Wanita yang meminta cerai darinya beberapa waktu lalu. Meskipun mulut dan logikanya menolak. Namun, hatinya mendadak gelisah. Karena itulah ia kesal. Kau benar, Theo. Semua bermula dari obsesiku padanya. Hingga, kewarasanku menuntunku pada satu petunjuk. Cahaya yang selama ini terus ku cari dalam hidup. Kau tahu, kemewahan dan apa yang tengah ku miliki saat ini, tak sekalipun membuatku bahagia dan merasa setenang ini. Kini, bahkan aku bisa menikmati embusan semilir angin dengan jiwa yang lapang.
Cobalah, Theo. Rasakan udara yang selama ini kau hirup masuk ke dalam paru-parumu. Hempasan semua beban hidupmu, percayakan padanya. Zahira berkata dengan tenang seraya menghadap ke arah pantai. Wanita cantik ini memejamkan mata kemudian membentangkan kedua tangannya. Theo menyeringai menatap aneh pada mantan istrinya yang hendak ia ajak balikan itu. Namun, lucunya ia justru mengikuti apa yang Zahira lakukan. Ia ingin tahu apa benar dengan hanya merasakan embusan angin saja bisa membuat perasaan menjadi tenang dan damai. Sial! Apa ini? Kenapa rasanya damai sekali? Kenapa rasanya begitu syahdu? Bagaimana bisa? Selama ini aku melewatkan kenikmatan angin. Bagaimana bisa hanya angin tapi mampu membuat hatiku merasa tenang? Oh, sial! Kenapa aku seakan ingin menangis? Cukup lama keduanya melakukan hal itu, hingga senja turun ke permukaan laut. Baru kali ini, Zahira meneteskan air matanya melihat bagaimana matahari terbenam begitu indah. Bab 98. Selama beberapa pekan kehidupan Max dan Arumi kembali tenang. Kepergian Zahira ke sebuah pondok pesantren untuk menenangkan diri ternyata bukan ucapan belaka. Arumi tersenyum di balik derai air matanya ketika wanita itu mendapati kotak yang diberikan Zahira melalui suaminya. Arumi menyimpan baik-baik gelang emas putih berbentuk rantai halus yang merupakan hadiah permintaan maaf dari Zahira. Sore ini dia berniat memasak makanan kesukaan Max sebelum suaminya itu pulang ke rumah. Namun Max yang sedang mengendarai kendaraan tersebut seperti memiliki perasaan aneh di dalam hatinya. Arumi, sayang. Kenapa perasaanku tidak enak tentangmu? Tunggu aku pulang ya, batin Max yang sedang dalam perjalanan bersama Pak Yai. Kenapa, nak? Kau nampak gelisah. Tanya Pak Yai, heran dengan sikap Max yang sesekali terlihat menghapus keringat di pelipisnya. Tidak apa, Yai. Saya hanya merasa khawatir kepada istri saya. Selama beberapa hari ini dia tidak nafsu makan dan susah tidur. Entah kenapa, Max kali ini lancar sekali mengungkap perasaannya pada orang lain. Mungkin, karena ia telah menganggap sang ulama orang tua sendiri. Istighfarlah. Sebut nama Allah agar merasa tenang. Serahkan semua padanya. Dialah sebaik-baiknya penjaga, kata Pak Yai, yang seketika menenangkan kerisauan Max. Baik, Pak Yai. Astagfirullahaladzim, sahut Max. Tak lama mereka sampai. Pak Yai memerintahkan Max agar segera pulang dan membawa mobil tersebut bersamanya. Karena besok jadwal kendaraan roda 4 tersebut dibawa ke bengkel di kota untuk check up rutin. Saya pulang, Pak Yai. Assalamualaikum. Max membawa kendaraan itu dengan cepat. Dia ingin segera sampai rumah dan melihat bahwa istrinya baik-baik saja. Semua kekhawatirannya terjawab setelah pria yang raut wajahnya semakin meneduhkan itu sampai di dalam rumah. Apalagi ketika ucapan salam darinya tidak mendapatkan sahutan. Allahu Akbar. Sayang. Max tiba-tiba menghambur merengkuh raga istrinya yang terbaring di lantai. Raut wajah Arumi saat itu terlihat begitu pucat. Tanpa memperdulikan keadaan dirinya yang penuh peluh. Aks langsung mengangkat Arumi dengan menggendongnya di depan. Dengan langkah cepat, Max membawa istrinya itu ke dalam kamar. Sayang, sadarlah. Kamu ini kenapa? Max berusaha menyadarkan Arumi dengan mengelus pipi istrinya itu. Ya Allah,
Inikah arti dari firasatku sejak tadi? Sejak kapan istriku ini tak sadarkan diri? Apa yang harus aku lakukan? Max berbicara sendirian dengan suara lirih. Pria itu hampir menangis melihat keadaan Arumi yang lemah tak bergerak. Tanpa berpikir lagi, Max langsung keluar rumah, berlari menuju rumah Pak Karso. Naima, Naima. Panggilnya kencang pada mantan pekerjanya itu. Ia sungkan memanggil Bu Minah. Karena ia tak mau merepotkan wanita tua itu. Naima yang berada di dalam rumah langsung berlari keluar. Ada apa tuh, Mas Alif? Tanya Naima yang masih kikuk ketika berhadapan dengan mantan majikannya itu. Max tidak hanya bisa terengah-engah dengan gurat khawatir yang tercetak jelas di wajah lelahnya. Melihat kekacauan Max, maka Naima pun langsung curiga bahwa ada sesuatu yang telah terjadi pada Arumi. Bo Min, ayo kita ke rumah Arumi, cepat. Panggil Naima dengan berteriak. Kemudian dia berlari cepat menyusul Max. Ya Allah, Mbak Arumi. Pekik Naima melihat keadaan Arumi yang lemah di atas tempat tidur. Dia kenapa, Nay? Istriku kenapa? Max yang panik sudah bersimbah keringat dan air mata. Pria itu sangat ketakutan. Arumi tidak pernah sakit sebelumnya. Kita tunggu Simbo datang ya, Tuan. Berhenti menganggapku tuanmu, Nay. Singkirkan itu dari dalam hati dan juga pikiranmu. Kau dan aku sama sekarang. Tegas Max, walau masih sambil menahan sesak di dadanya. Iya, Mas Alif. Kemudian terdengar langkah yang tergopoh-gopoh. Ya Allah, ya Karim. Sinduk kenopo tuh. Kamu kok yo bisa begini? Bu Minah yang kaget mengusap-usap kepala Arumi. Pak Karso hanya menunggu di luar. Pria itu tahu bahwa keadaan Arumi sedang tidak baik saja. Wanita itu juga pasti tidak menutup auratnya dengan sempurna karena keadaannya. Kita harus bawa Arumi ke bidan, kata Bu Minah. Melihat kerutan di kening Max, maka wanita tua itu melanjutkan lagi ucapannya. Hanya Bu Bidan yang masih buka praktek. Kalau puskesmas pasti sudah tutup. Max tanpa berpikir lagi langsung membawa sang istri masuk ke dalam mobilnya. Sebisanya ia menyembunyikan wajah Arumi, karena Max tidak mungkin menutup wajah istrinya dalam keadaan begini. Naima mengusap kepala Arumi yang berada di atas pangkuannya. Sambil mengucap doa dan membaca apapun ayat suci yang mampu menenangkan hatinya serta kerisauannya. Bertahanlah, Arumiku sayang. Kita akan segera sampai ke bidan. Ya Allah, berikanlah takdir dan ketentuan yang baik padanya. Tolong berikan hatiku ketenangan. Karena aku sangat takut. Dada ini teramat sesak. Tolong jangan biarkan isi dalam pikiranku ini adalah hal-hal yang bersifat mendahului takdir darimu. Batin Max terus memanjatkan doa sambil nyetir. Bibirnya terus komat kamit melafalkan apapun bacaan surah yang ia hafal. Tak lama kemudian, mereka semua telah sampai di depan halaman seorang bidan desa. Pak Karso langsung memanggil bidan dengan suaranya yang lantang. Max kembali menggendong Arumi turun dari mobil lalu membawanya ke dalam klinik yang menyatu dengan rumah tersebut. Tolong istri saya. Pinta Max dengan memohon. Baik, Pak. Tenanglah bisa istrinya saya periksa dulu. Sang bidan memanggil asistennya lalu, ia memerintah agar sang pasien ditidurkan di ranjang khusus. Sang bidan juga bertanya penyebab Arumi tak sadarkan diri. Saya kurang tahu, Bu Bidan.
Ketika saya sampai di dalam rumah keadaannya sudah tergeletak di lantai dapur dengan kompor yang menyala. Sepertinya istri saya sedang merebus sesuatu, jelas Max. Ya Allah. Untung saja istri Anda tidak tersiram air panas. Sepertinya beliau kelelahan. Denyut nasinya sangat lemah. Saya mencurigai sesuatu, ucap sang bidan menggantung. Membuat Max penasaran dengan rasa khawatirnya yang belum berkurang. Kapan kita akan menemukannya? Aku ingin mengabarkan kabar gembira ini padanya. Aku ingin berbagi kebahagiaan dengannya. Dave menatap Anne dengan gaun putih yang melekat pada tubuh rampingnya. Aku rasa, dia akan menertawakanku jika melihatku dengan pakaian ini. Anne tersenyum getir. Bukannya ia tak merasa bahagia di hari pernikahannya ini. Akan tetapi, ada rasa sedih ketika Max tidak ikut menyaksikan hari bersejarahnya ini. Dia tidak akan berani. Kau jangan konyol, Dave. Kau itu tidak akan berani menentangnya. Anne mencibir Dave dengan bibir merah meronanya. Membuat Dave terpaksa menelan ludahnya. Pria itu tidak akan berani melakukan apapun sebelum hubungan mereka resmi. Demi kau, aku akan menantang bahkan melawannya. Ucapan berani Dave, mampu mendatangkan kupu-kupu di dada Anne. Wanita itu, untuk pertama kalinya tersenyum malu-malu. Cih. Apa kau saat ini sedang tersipu-sipu? Sial kau, Dave. Jangan meledekku.